Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita masuk ke pembahasan baru. Kalau sebelum-sebelumnya pembahasan berkaitan dengan tata cara berwudu, artinya bagaimana bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil. Ya, sedikit kita ingat masalah taharah ini, bapak-bapak. Hadas itu terbagi menjadi dua macam. Ini menurut jumhur ulama. Kalau dalam kitab-kitab fikih di Indonesia itu terkadang membagi menjadi tiga macam. Hadas besar, sedang, dan kecil. Tapi kalau kitabnya ulama, jumhur ulama kemudian mengatakan hadas itu terbagi menjadi dua macam saja. Hadas besar dan kecil saja. Kenapa demikian? Karena tata cara bersuci dari hadas itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya di pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana membersihkan atau bagaimana bersuci dari hadas kecil itu dengan berwudu. Insyaallah taala pada hari ini, pada subuh kali ini kita akan mengambil judul baru, bagaimana atau tata cara bersuci dari hadas besar. Hadas besar ini satu-satunya caranya untuk membersihkannya dengan apa? Dengan mandi. Dengan mandi, masya Allah. Sebelum kita memulai bab ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bedakan yang namanya najas dengan hadas. Jadi orang yang terkena najis itu tidak bisa berwudu, Pak. Ya, orang yang terkena najis harus membersihkan najisnya terlebih dahulu, kemudian berwudu. Macam-macam najis tentu kita semua sudah mengetahui, ada najis besar, najis berat, najis sedang. Najis berat itu seperti misalnya hal-hal yang diharamkan seperti babi misalnya atau khamr. Ini najis, Pak. Maka kemudian berbeda pendapat ulama bagaimana menggunakan parfum yang beralkohol, utamanya bagi ibu-ibu ini yang paling sering. Bolehkah kemudian memakai parfum yang beralkohol ini? Alkohol kan ada zat yang kemudian membuat sakar atau mabuk. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, apalagi kemudian menggunakannya ketika sholat. Ini dapat membatalkan sholat. Kenapa? Karena ini hal yang diharamkan, dan kemudian seluruh hal yang diharamkan menjadi najis. Apabila dipakai, maka baju juga ikut najis. Ketika hal-hal yang najis kita gunakan untuk beribadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Jadi kita bedakan antara najas dan hadas tadi. Jadi kalau orang ada najisnya, ada najas juga yang tertempel pada tubuhnya, pada bajunya misalnya, dan juga berhadas kecil, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Tidak cukup dengan berwudu saja, tapi membersihkan najisnya terlebih dahulu. Baik itu dengan mencuci, membasuh, ataupun mengganti. Kalau misalnya baju tidak bisa dibersihkan dengan air seperti itu, dibasuh, disikat-sikat sedikit, maka harus diganti. Setelah itu barulah dia berwudu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab kita kali ini masih di kitab pembahasan yang sama, Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam sekali lagi mengumpulkan hadis-hadis dari kitab
Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Babul ghusli minal janabah. Nah, ini kalau babnya, kalau kita tulis kemarin atau kita yang kita jelaskan bab tata cara bersuci dari hadas besar. Walaupun di sini dituliskan judul aslinya adalah tata cara bersuci dari janabah. Karena hadas besar itu adalah janabah. Sebelum kita masuk ke hadis, di sini ada muqaddimah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharain. At-taharatu minal hadath syartun min syurutis shalah wa la tasihhu as-salatu biduniha. Taharah dari hadath ini adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat diterimanya salat, dan salat tidak akan diterima kecuali dengan taharah. Sebaik apapun salatnya seseorang tapi taharahnya tidak benar, tata cara bersucinya tidak benar, maka salatnya akan tertolak. Tidak perlu dilihat ikhlas ke dia atau tidak ikhlas, karena at-taharatu miftahus shalah. Taharah ini atau bersuci ini adalah kuncinya salat. Nah, kita sudah jelaskan berulang kali bahwa ada sahabat sampai berulang kali diminta berudu, diminta ulangi wudunya oleh Rasulullah SAW, kemudian sholat lagi. Kenapa demikian? Karena ternyata mata kakinya tidak kena air wudu. Bayangkan. Sholli fa innaka lam tusalli. Qum wa tawadda wa sholli fa innaka lam tusalli. Bangun, wudu lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat, Pak. Sudah sholat dia dan sudah wudu juga. Tapi Nabi menganggap dia belum sholat. Kenapa? Karena taharahnya tidak benar. Maka hal-hal yang kecil seperti ini fatal akibatnya jika kita semua remehkan. Wal ahdatsu qisman, kata muallif, kata penulis, wal ahdatsu qisman, dan hadas itu terbagi menjadi dua macam. Hadatsun asgharu yujibul wudu'a. Yang pertama hadas kecil, yujibul wudu'a, mewajibkan atau diwajibkan dengannya wudu. Hadatsun akbaru yujibul ghusla. Adapun hadas besar diwajibkan mandi. Jadi nanti kita akan jelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan hadas besar. Apa-apa saja yang dimaksud dengan hadas besar. Wa qad sabaqa al-hadits 'an at-taharati min al-hadath al-asghar. Kata beliau rahimahullahu taala, sudah kita jelaskan hadis-hadis tentang taharah dari hadas kecil. Sudah semua berlalu. Wal ghuslu bi dhammil ghaini al-ightisalu wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma'. Al-ghuslu, kata beliau rahimahullahu taala, bi dhammil ghain. Terkadang ada yang mengatakan al-ghuslu, terkadang ada yang mengatakan al-ghaslu, tapi yang lebih afsah al-ghuslu bi dhammil ghain, kata beliau, bi dhamm, dengan dhammah. Al-iktisalu wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma'. Apa artinya al-ghuslu? Al-iktisal, atau dalam bahasa Indonesia diartikan mandi. Wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma'. Apa artinya mandi? Yang dimaksud dengan mandi wajib atau mandi besar, banyak macamnya namanya. Ada mandi wajib, mandi besar, sebagian mengatakan mandi janabah dan lain sebagainya. Akramakumullah. Wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma'. Satu-satunya syarat yang harus dilakukan ketika mandi wajib ini adalah ta'mimul badani bil ghusli bil ma'. Membasahi seluruh badan. Ini perlu diingat, seluruh badan. Beda kalau mandi biasa, Pak. Mandi biasa itu bagian belakang di sini tidak basah, ada bagian-bagian yang tertutup tidak basah, itu tidak masalah. Mandi wajib tidak seperti itu. Mandi wajib membasuh seluruh badan. Wajib membasuh seluruh badan. Harus keramas. Nah, ini salah satu dari tata cara mandi wajib. Wal janabatu fil asli al bu'du. Nah, ini kalau dalam bahasa
Al-janabah artinya jauh. Wal muradu huna inzalul mani. Nah, ini intinya. Apa maksud daripada janabah itu? Al muradu huna, yang dimaksud di sini akramakumullah, inzalul mani, keluarnya mani. Inzalu al mani. Summiya lidzalika li'anna al-maniyya ba'uda an mahallihi. Kenapa dinamakan janabah itu janabah? Kenapa dinamakan janabah padahal artinya itu jauh, Pak? Karena mani itu ketika sudah keluar maka dia akan menjauh. Maka dia akan menjauh wantaqala anhu, dan akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junub. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di jalan, di sebuah jalan. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah dari kalangan Ansar. Bisa dilihat bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah selama 10 tahun. Artinya selama 10 tahun ini membersamai Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini mengalahkan seluruh sahabat yang lainnya dalam hal apa? Meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ini adalah salah satu dari keutamaan Abu Hurairah. Bahkan dalam riwayat dikatakan yang memberikan kunyah, memberikan laqab kepada beliau, asalnya nama beliau itu Abdu Syamsin, hamba matahari, Abdu Syamsin. Orang-orang jahiliyah sedang memberikan nama seperti ini dahulu kala. Kemudian datanglah Rasulullah memberikan kunyah yang baru, Abdurrahman. Ini kunyahnya yang sesungguhnya Abdurrahman. Barulah kemudian para sahabat melihat Abu Hurairah. Hurairah itu dari kata hirrah, Pak. Hirrah artinya kucing. Hirrah artinya kucing. Jadi kalau diterjemahkan ini bapak kucing. Kenapa dinamakan bapak kucing? Abu Hurairah ini sangat menyayangi kucing, Pak. Ada kucing khusus yang dia selalu berikan makan. Selalu dirawat. Kalau di zaman sekarang mungkin dimandikan, dibawa kemana-mana. Apalagi dipertontonkan di video, kemudian di-share. Itu kalau di zaman sekarang. Abu Hurairah seperti itu, Pak. Sangat menyayangi kucing. Sangat menyayangi kucing, maka kemudian para sahabat menamakan beliau, memberikan laqab kepada beliau Abu Hurairah. Dan inilah yang sampai kepada kita. Tidak peduli siapa nama aslinya, yang kita kenal adalah Abu Hurairah. Masya Allah. Kita akan dikenal dengan apa-apa yang sering kita lakukan. Dan yang menarik, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man mata ala syai'in bu'itha bihi bu'itha alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati, barang siapa yang terbiasa akan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Barang siapa yang mati di atas hal tersebut, dia akan dibangkitkan dengan hal tersebut. Orang yang terbiasa minum khamar, tidak disangka kemudian dia minum khamar, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Orang yang terbiasa sholat malam, sholat sunnah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junubun qala. Nah, ini menarik hadisnya, Pak. Ini pertanyaan daripada hadis ini sebelum kita membahas dari hadis ini. Bolehkah kita dalam keadaan yang mengharuskan kita mandi besar, dalam keadaan junub, kemudian mengakhirkan mandi, keluar, bertemu dengan saudara, bertemu dengan tamu, bertemu dengan teman-teman, atau pergi kerja, atau yang lain sebagainya. Selain ibadah tentu tidak boleh, Pak.
Ibadah harus mewajibkan kita semua untuk mandi terlebih dahulu, kemudian beribadah. Utamanya ibadah jasadiyah, sholat, apalagi ibadah mahdhah, ya, ibadah yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu. Nah, ini di dalam hadis ini diceritakan bahwa Abu Hurairah pernah keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau masih junub. Belum mandi, Pak, belum sempat mandi. Kemudian berpapasan dengan Nabi SAW. Kenapa berpapasan dengan Nabi? Karena memang Abu Hurairah itu selalu membuntuti Nabi. Ternyata berpapasan. Serba salah ini, Pak. Gimana ini? Saya masih dalam keadaan tidak bersuci. Maka kemudian beliau menjelaskan, qala fankhonastu minhu fadhahabtu faghtasaltu. Fankhonastu itu karena ketika ada Rasulullah kemudian duduk, para sahabat ikut duduk bersama Rasulullah SAW, tak terkecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah karena hal ini malu kita, Pak, kalau ditahu masih dalam keadaan junub. Seperti itu juga Abu Hurairah. Dia juga ikut duduk bersama Rasulullah SAW, ikut juga duduk, tapi pelan-pelan, secara sembunyi-sembunyi, bulik barataan, pulang diam-diam kan, pulang diam-diam. Fankhonastu minhu fadhahabtu faghtasaltu. Diam-diam pulang, kemudian kembali lagi setelah mandi besar. Tsumma ji'tu faqala. Nabi SAW selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya, selalu memperhatikan apa-apa yang terjadi di sekitarnya, tak terkecuali hal yang kecil seperti ini. Kemudian ketika kembali, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana saja kamu, wahai Abu Hurairah? Jadi sembunyi-sembunyinya Abu Hurairah ditahu juga oleh Nabi SAW. Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Ya Rasulullah, aku tadi dalam keadaan junub dan aku tidak suka duduk di hadapanmu dalam kondisi aku tidak bersuci. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah menjawab, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Inilah yang membedakan antara hadas dan najas. Sesungguhnya seorang muslim itu walaupun dalam keadaan dia berhadas, tapi dia tidak najis. Berbeda dengan kaum musyrikin, kaum munafikin, dan kaum kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kufar itu najis. Maka kemudian diwajibkan, walaupun dia sudah bersuci, bagaimanapun dia bersuci, orang-orang yang kafir ketika masuk ke dalam Islam, selain dia bersyahadat, dia juga diwajibkan mandi, Pak. Dia juga diwajibkan mandi. Karena dia sebelumnya tidak suci bagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam syariat Islam ini. Walaupun tidak juga kemudian kita datang kepada orang-orang kafir mengatakan kamu najis. Ini salah satu sebab kemudian kita dibenci oleh orang lain, dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Subhanallah, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Walaupun artinya apa, hadirin Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan diwajibkan mandi besar, itu tidak menghalangi kita untuk melakukan rutinitas kita. Bahkan bagaimana ketika kita diwajibkan dalam kondisi belum bersuci dari hadas besar dan ingin tidur, itu tidak masalah, Pak. Nanti di sini ada hadisnya. Kita lebih baik memang bersuci, tapi kalau tidak mampu karena dingin, capek, lelah, itu disunnahkan untuk berwudu kemudian tidur. Disunnahkan untuk berwudu kemudian tidur. Nantilah kemudian setelah tidur baru melakukan mandi besar. Ar-Rawi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak perlu kita panjang lebar menjelaskan tentang tarjamah siapa Abu Hurairah. Kita semua sudah mengetahui. Maudhu'ul hadis bayanu hukmil junub wa mujalasatuhu. Jadi hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang junub atau janabah dan mujalasatuhu, dan duduk-duduk di dekat orang-orang yang junub. Apakah boleh? Boleh, Pak.
tidak ada haraj, la haraj. Jadi jangan sampai ketika ada orang lain, padahal ini tidak boleh dibuka sebenarnya ya. Tidak perlu kita kemudian umbar saya sedang junub, tidak perlu. Bahkan Nabi SAW selalu menggunakan kinayah, bahasa kiasan untuk kemudian mengatakan tentang junub ini. Ada salah seorang sahabat mengatakan, dari mana kamu? Dari junub. Dari mana? Dari junub. Saya junub ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamal ma'u minal ma'i. Ini kiasan Pak. Sesungguhnya al-ma', air yang pertama artinya air mandi, minal ma'i, karena ada air yang keluar sebelumnya. Ini bahasa kiasan. Seperti inilah Rasulullah SAW. Maudhu'ul hadis bayanu hukmil junubi wa mujalasatuhu. Jadi hadis yang pertama ini berkaitan dengan junub dan duduk-duduk bersama dengan orang junub. Jangan sampai ada yang beranggapan kalau kita duduk dengan orang yang junub, kita juga ikut junub. Kita juga wajib mandi besar. Tidak seperti itu Pak. Innal muslima la yanjus. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Dan tidak orang-orang yang berhadas besar tidak menjadikan orang lain juga berhadas besar Pak. Jadi tidak menular. Syarhul kalimat ini sudah jelas. Laqiyahu qabalahu al-Madinah, ay Madinatul Rasul. Ini terjadi di Madinah al-Munawwarah. Junubun in khanastu, ini tadi in khanastu in salaltu mukhtafiyan. Abu Hurairah karena takut berdekatan dengan Rasulullah SAW dalam kondisi tidak tidak suci, sembunyi-sembunyi, tidak izin keluar. Tapi Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Subhanallah, ini penting juga, di sini ada kata subhanallah, dan ini penting Pak. Apa bedanya subhanallah dengan masya Allah? Jadi subhanallah itu kalau dalam hadis dijelaskan, subhanallah itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya ada orang lain kemudian berbohong dan kita tahu orang tersebut berbohong, kita mengatakan subhanallah. Ini betul. Tapi kalau melihat pemandangan yang indah, maka yang dianjurkan untuk kita ucapkan bukan subhanallah Pak. Walaupun itu boleh saja karena artinya betul. Tapi yang disunnahkan untuk kita ucapkan adalah masya Allah. Maka kemudian ketika misalnya ketika Abu Hurairah berpaling dari Rasulullah dan kemudian mandi, saking takutnya duduk dengan Rasulullah SAW dalam keadaan junub, apa yang Nabi katakan? Subhanallah. Tidak seperti itu. Nah, ini kan namanya penolakan. Tidak seperti itu. Seorang muslim walaupun dia dalam keadaan junub sekalipun, dia tetap seorang muslim yang dia tidak najis. Tidak masalah kita berdekatan dengan orang lain. Jadi subhanallah Pak ya, berbeda dengan masya Allah. Jadi jangan dibalik. Ada orang yang mengatakan melakukan hal-hal yang buruk, kemudian kita mengatakan masya Allah. Nah, ini terbalik Pak. Terbalik. Kita mengatakan subhanallah atas hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kita, itu subhanallah. Kalau masya Allah itu untuk pujian, kita melihat pemandangan indah, melihat hal-hal yang indah, melihat orang lain yang istiqomahnya tidak bisa kita ikuti Pak. Itu kita bilang masya Allah, tidak perlu mengatakan subhanallah. Ini salah satu dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Karena Nabi SAW fi qulubis sahabah qadrun, karena lin Nabi SAW fi qulubis sahabah qadrun kabir minal ihtirami wa ta'zim. Hadis ini juga membuktikan bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengetahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan junub. Tapi saking malunya, saking ta'zimnya, saking menghormatinya Abu Hurairah Rasulullah SAW, saking hormatnya beliau kepada Rasulullah SAW, dia kemudian tidak berani dekat-dekat dari Rasulullah SAW, dan kemudian diam-diam keluar mandi dan kembali. Wal mithalu ala dzalika fi hadzal hadis. Dan hadis ini sudah jelas bukti bahwa para sahabat menghormati, ta'zim, hormat, bagaimana bersikap kepada Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu dari banyaknya contoh ta'zimnya para sahabat kepada Nabi SAW.
Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu junuban fakariha an yajlisa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu junub, dijelaskan dalam hadis ini, dia enggan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi taharah, sebelum bersuci. Maka kemudian beliau pergi dan mandi dulu dan kemudian kembali. Fasa'alahu aina kana hina dhahaba, kemana saja Rasulullah SAW yang mengetahui hal tersebut bertanya. Fa akhbarahu Abu Hurairah bihalihi wa annahu dhahaba liyaghtasila minal janabah. Dan kemudian Abu Hurairah menjelaskan bahwa dia tadi keluar untuk mandi wajib. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, yata'ajjabu min hali Abu Hurairah. Ini penolakan, tidak seperti itu wahai Abu Hurairah. Hina dhanna annal janabata tasallaba tuhuriyatul mu'min. Jadi sebelumnya Abu Hurairah mengira bahwa orang-orang yang junub itu berarti kesucian seorang mukminnya, kesuciannya dia sebagai seorang muslim itu terangkat. Ini tidak seperti itu. Yang terangkat adalah bolehnya dia melakukan ibadah, bukan berarti yang terangkat kesuciannya sebagai seorang mukmin. Ini yang harus kita ingat. Wa bayyana lahu anna al-muslima al-munqad li dinillahi wa syari'atihi la yanjusu li taharati qalbihi wa aqidatihi. Bahwa seorang muslim itu tidak mungkin najis. Kenapa demikian? Karena hatinya akan tetap suci dan akidahnya akan tetap benar. Ini hadis yang pertama, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih, atau sebelum kita beralih ke hadis yang kedua, di sini ada beberapa faidah. Jawazu tahadduthil insan an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Jawazu tahadduthil insan an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Ini penting, Pak. Ini penting sekali. Bolehnya tahadduthul insan, bolehnya mengabari orang lain terhadap hal-hal yang kita malu untuk mengabarkannya, memberitahukannya lil maslahah, dengan syarat karena ada maslahat. Ini harus digarisbawahi, Pak. Karena di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini, terkadang hal-hal semua ingin kita umbar, Pak. Seolah-olah itu normal saja. Ini tidak normal, Pak. Innamal umamu, kata para ulama, al-akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya umat ini tergantung pada akhlaknya. In humu zahabat akhlaquhum zahabu, kata para ulama. Kalau akhlak di umat ini telah dicabut zahabu, maka umat ini juga akan sirna, Pak. Dan ini ada di akhir zaman. Orang-orang semua ingin bercerita tentang apa-apa yang ia lakukan dengan istrinya. Wal'iyadzubillah. Dan ini adalah salah satu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, Pak. Apa yang kita lakukan dengan istri, apa yang kita lakukan di rumah kita, apa yang kita lakukan ketika kita sendiri, dan apa yang pernah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dahulu juga kita tidak boleh umbar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup aib kita. Dengan gagahnya kita kemudian bercerita kepada orang-orang lain, saya dulu pernah seperti ini. Wal'iyadzubillah. Ini tidak boleh, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala sitir, yang menutup aib kita. Jangan kemudian kita mengumbar aib kita kepada orang lain. Kapan hal tersebut boleh kita utarakan, boleh kita sampaikan? Lil maslahah, ketika ada maslahat. Contohnya dalam hadis ini, junub, dalam kondisi junub sekalipun itu para sahabat malu untuk mengutarakannya kepada Nabi SAW, kecuali ketika ditanya. Dan kemudian Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Ya Rasulullah, aku tadi junub. Ini boleh, Pak. Dan Masya Allah, inilah sabarnya, dedikasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal itu boleh disembunyikan kecuali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang kita malu untuk kita utarakan, hal-hal yang paling kita sembunyikan, masih saja diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa-apa yang Rasulullah SAW sengaja maupun tidak sengaja lakukan masih saja diriwayatkan oleh para sahabat. Kenapa? Orang-orang setelah sahabat membutuhkan hal tersebut. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya, bagaimana sallallahu alaihi wasallam berduaan dengan istrinya, bahkan bagaimana tata cara apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya tidak diceritakan kepada orang lain dan orang lain malu ketika hal tersebut diketahui, masih saja diriwayatkan hadisnya oleh para sahabat. Untuk siapa? Untuk umat-umat seluruhnya. Maka kemudian dikatakan ala mahajjatil maidha. Inilah yang kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apapun, baik itu sesuatu yang kecil maupun yang besar, kecuali telah menjelaskannya. Inilah pengorbanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masya Allah Pak, kita masya Allah, kita sebaliknya menghidupkan sunnah-sunnahnya saja sangat malu Pak. Malu kita kalau jenggot panjang. Sebaliknya selalu senang kalau dilihat orang, panjang sudah kumisnya. Padahal ini kebalikan daripada fitrah. Qassus syarib, mencukur atau qat'us syarib, mencukur kumis, itu termasuk dari fitrahnya manusia. Sebaliknya kita malah mencukur jenggot, padahal jenggot itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita malu kemudian bangun malam, dilihat, jangan-jangan sholat isya. Padahal ini adalah salah satu sunnah yang dulunya adalah wajib Pak. Bangun malam, sholat malam, menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Ini adalah sunnah Nabi. Bersiwak Pak, malu kita ketika membawa siwak ke masjid. Apa ini? Sudah ada sikat gigi sekarang. Kenapa masih pakai siwak? Bukankah itu kotor? Ini adalah salah satu dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi masih malu kita lakukan Pak. Masya Allah. Inilah bedanya kita dengan Nabi SAW. Nabi SAW rela untuk kemudian direwayatkan seluruh hidupnya. Baik yang beliau sembunyikan maupun yang beliau tampakkan. Baik yang beliau sengaja maupun yang tidak sengaja. Semuanya diriwayatkan dan ada dalam hadis. Tujuannya adalah agar semua umat ini paham terhadap semua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidah yang pertama, bolehnya memberikan hal-hal yang malu untuk kita utarakan kepada orang lain dengan satu syarat, lil maslahat. Kalau tidak ada maslahat Pak, maka tidak boleh kita umbar. Sekali lagi, kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh kita umbar. Dengan kondisi apapun itu. Bertukar cerita tidak boleh Pak. Ada hal-hal memang yang hanya kita saja yang kita ketahui dan tidak boleh diumbar ke halayak. Ke anak-anak kita juga tidak boleh Pak. Nah, ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian faidah yang kedua, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa tafaqqaduhu lahum. Ini adalah bukti kasih sayang Rasulullah SAW, bukti perhatian Rasulullah SAW. Siapapun itu, dia akan tetap memperhatikan. Bayangkan Abu Hurairah sudah bulik sembunyi-sembunyi Pak. Keluar sembunyi-sembunyi, masih juga dilihat oleh Nabi SAW. Ini adalah bukti perhatiannya Nabi SAW. Nah, ini banyak sekali kisah. Ada seorang tukang sapu meninggal dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Kenapa? Para sahabat lihat Nabi sibuk sekali. Tidak usah dikasih tahu. Kenapa? Ini cuma tukang sapu. Tukang sapu saja yang meninggal ini. Tidak perlu Nabi tahu hal-hal teknis seperti ini. Siapa sih tukang sapu itu? Nabi SAW bertanya, mana fulanah? Dikatakan fulanah meninggal. Kenapa tidak ada yang kasih tahu? Marah sekali Nabi SAW saat itu. Padahal ini tukang sapu Pak. Bukan juga keluarganya, bukan juga orang yang dekat dengannya. Tapi ketika meninggal dan para sahabat tidak memberitahu, Nabi marahnya minta ampun Pak. Dan mengatakan, tunjukkan saya di mana kuburannya. Dan Nabi SAW ke kuburannya, ke makamnya, dan kemudian mensolatkannya. Bayangkan Pak. Sampai segitunya perhatian Nabi SAW kepada para sahabat dan kepada umat atau kepada kita semua yang belum ada saat itu. Ikhwani, kata Nabi SAW. Kita diberi gelar saudara-saudaraku.
Antum ashabi, kata Nabi SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ada ikhwani, dan kita semua semoga termasuk ikhwani, kata Nabi SAW. Semoga termasuk saudara-saudara Nabi SAW. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum bertemu denganku. Semoga kita semua termasuk sahabat-sahabat, semoga kita semua termasuk saudara-saudara Rasulullah SAW. Ta'zimus sahabati lin Nabi SAW. Faidah yang ketiga adalah ta'zimus sahabah. Bagaimana para sahabat memuliakan Nabi SAW. Qalu subhanallah inda ta'ajjub. Ini bagaimana menggunakan lafaz subhanallah tadi. Ketika dalam keadaan kaget. Ketika dalam keadaan kaget, dalam mengingkari sesuatu, dianjurkan untuk kita mengatakan subhanallah, bukan masya Allah. Anak-anak kita misalnya, kenapa tidak sholat di masjid? Tadi main, kita kemudian mengatakan apa? Masya Allah. Ini tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Kita mengatakan apa? Subhanallah. Subhanallah. Annal junuba la yanjusu bil janabati li'annal mu'mina tahirun. Faidah yang kelima, sesungguhnya seorang yang junub itu tidak najis. Li'annal mu'mina tahirun, karena seorang mukmin itu tetap akan suci dalam hal apapun. Jawazu mujalasatil junub. Kemudian faidah yang keenam, bolehnya duduk bersama orang yang junub. Kemudian yang ketujuh, annal kafira najisun lakin najasatuhu ma'nawiyah. Ini penting. Li khubuthi aqidatihi, sesungguhnya seorang kafir itu najis, Pak. Tapi najisnya bukan ainiyah, bukan tubuhnya. Ini penting. Jadi bukan ketika bersentuhan dengan orang kafir, batal wuduku. Tidak seperti itu, Pak. Lakin najasatuhu ma'nawiyah, ma'nawi, bukan aini. Jadi bukan berarti bersentuhan dengan orang yang non muslim kemudian mewajibkan kita untuk mandi besar. Najisnya ma'nawiyah li khubuthi aqidatihi, karena akidahnya yang fasid, bukan karena tubuhnya yang najis. Bukan karena tubuhnya yang najis. Jawazu ta'khiril ghusli minal janabati idza lam tahinis shalah. Bolehnya mengakhirkan mandi bagi orang yang junub idza lam tahinis shalah, ketika waktu salat belum datang. Ini penting, Pak. Ini penting. Habis isya sampai subuh itu kan panjang. Apakah boleh mengakhirkan mandi? Boleh mengakhirkan mandi. Disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu kemudian tidur dan lain sebagainya. Tapi yang tidak boleh adalah ibadah-ibadah yang lain. Membaca Quran. Kalau menghafal, sebagian ulama mengatakan boleh saja. Tapi kemudian memegang mushaf, ini tidak diperbolehkan. Memegang mushaf diwajibkan mandi terlebih dahulu. Baik, ini masih ada waktu sepertinya. Kita ambil hadis yang kedua. Tapi ini agak panjang. Ini tata cara mandi junub. Jadi dua sahabat atau dua sahabiyah yang meriwayatkan hadis tentang mandi wajibnya Nabi SAW. Keduanya adalah istri Nabi SAW. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian yang kedua adalah Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan masing-masing punya tata cara tersendiri. Kenapa demikian? Kedua-duanya boleh, Pak. Mana yang kita mau lakukan, yang ini atau yang kedua, hadisnya Aisyah atau hadisnya Maimunah, itu diperbolehkan. Hari ini insyaallah taala, karena waktu membatasi kita akan ambil terlebih dahulu hadis yang kedua ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mandi karena junub, ghasala yadayhi. Apa yang beliau lakukan pertama kali, Pak? Ghasala yadayhi. Yang pertama kali beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Karena tangan ini adalah alat untuk bersuci. Ketika dia tidak dalam kondisi suci, maka dia tidak bisa mensucikan.
Maka yang pertama Nabi SAW lakukan adalah ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya agar tangan tersebut berada dalam kondisi tahir atau suci. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Apa yang kemudian beliau lakukan? Apa kemudian yang beliau lakukan setelahnya? Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ini hadis yang pertama, Pak. Ada tata cara yang pertama, setelah membasuh kedua tangan, beliau langsung berwudu sempurna. Berwudu sempurna. Kita tidak perlu jelaskan bagaimana wudunya. Berwudu seperti wudunya orang yang mau sholat. Wudunya seperti wudunya orang yang mau sholat. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Jadi sebelum mandi beliau berwudu terlebih dahulu. Tsumma ightasala tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi al-ma'a 3 marrat. Apa yang beliau lakukan? Kemudian mandi, Pak. Mandi biasa. Membasuh seluruh badan. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu. Ini penting. Apalagi orang-orang yang rambutnya tebal. Yukhallilu bi yadayhi sya'rahu, karena Nabi cenderung rambutnya tebal dan agak panjang. Nabi SAW yukhallil, apa bahasa kita itu ya? Membasuh dengan tangan atau apa itu ya. Jadi beliau karena seluruh tubuh itu wajib dibasahi oleh air, khawatir kalau rambutnya panjang sekali, khususnya kalau perempuannya rambutnya panjang, khawatir ada kulit yang tidak disentuh oleh air, dan ini membatalkan mandi, Pak, atau tidak sah mandinya. Maka Nabi SAW mengajarkan apa yang harus dilakukan, yukhallil, membasuh atau memasukkan tangannya ke sela-sela rambut. Untuk apa? Air tadi dibasuh ke sini, dibasahkan seluruh kulit-kulit yang ditutupi oleh rambut. Agar apa? Seluruh kulit di tubuh kita ini dibasahi oleh air, dan ini adalah salah satu syarat untuk kemudian sahnya mandi wajib tersebut. Ini sering kita lupa, Pak. Oke lah kalau rambut kita pendek, rambut kita misalnya botak atau pendek beberapa senti saja. Tapi kalau dalam kondisi rambut kita panjang, Pak, ini disunnahkan kita untuk memasukkan menyela-nyela rambut kita agar dibasahi juga atau dibasuhi juga dengan air. Tsumma ightasala tsumma yukhallilu bi yadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kapan beliau berhenti? Kalau beliau sudah yakin bahwa arwa basharatahu, kulit-kulitnya semua sudah terkena air, barulah beliau berhenti. Afadha 'alaihi al-ma'a 3 marrat. Inilah yang wajib. Kemudian beliau membasuh seluruh badannya 3 kali. Walaupun jumhur ulama mengatakan yang wajib itu 1 kali, Pak. Yang wajib 1 kali. Kenapa tidak wajib 3 kali? Boleh jadi air kurang, boleh jadi air tidak banyak, maka yang wajib itu 1 kali saja, dengan syarat seluruh tubuh dibasuhi oleh air. Ini syaratnya. Bukan 3 kalinya, Pak. Bukan 3 kalinya, tapi membasuh seluruh tubuh atau seluruh kulit dengan air. Afadha 'alaihi al-ma'a 3 marrat. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian mencuci seluruh jasadnya. Ini mandi biasa sekarang, karena yang wajib sudah kita tunaikan. Boleh kita membersihkan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Wa kanat taqul, dan kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhu menuturkan di sini, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Dulu aku pernah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hal-hal yang memang seharusnya tidak diceritakan, tapi Masya Allah, ini sebagai pelajaran dari Nabi SAW, juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dulu aku pernah
mandi dengan Rasulullah SAW dari satu bejana, naghtarifu minhu jami'an, kami mengambil air darinya secara bersama-sama. Ini menjelaskan tentang al-ma'ul musta'mal, dan ini akan ada penjelasan tersendiri insyaallah taala. Bolehkah kemudian air itu bertukar? Ada air yang jatuh kemudian ke tubuh Aisyah dari Nabi SAW, atau dari Nabi SAW ke tubuh Aisyah, apakah itu membatalkan? Itu tidak membatalkan, Pak. Itu tidak membatalkan. Yang jelas air yang diambil adalah air yang suci. Adapun kita terkena air musta'mal tadi, air yang habis dipakai, itu tidak membatalkan taharah. Itu tidak membatalkan taharah. Naghtarifu minhu jami'an. Ar-rawi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sabaqat tarjamatuha fil hadis raqam 3. Maudhu'ul hadis bayanu kaifiyatil ghusl minal janabah. Ada baiknya sepertinya kita ambil satu hadis lagi. Ini berapa menit lagi Tuluk, Pak? Sudah ya? Berapa menit lagi? Kita ambil satu hadis lagi tentang tata cara mandi yang kedua. Tata cara mandi yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Maimunah bintil Harith zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabati fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini adalah salah satu ciri-ciri hadis yang bermanfaat, Pak. Dan para sahabat mulia bukan hanya karena mereka membersamai Rasulullah SAW, tapi karena ilmunya bermanfaat. Maimunah radhiyallahu taala anha tidak banyak hadis yang beliau riwayatkan, tapi salah satu yang beliau riwayatkan adalah tata cara mandi junub, dan ini semua kita amalkan. Ini menjadi amal jariah untuk beliau. Ada lagi salah seorang sahabat yang kalau saya sebutkan kita semua tidak kenal, namanya Imran ibnu Husain. Siapa itu? Paling banyak mayoritas kita tidak kenal. Tapi kita belajar berwudu itu dari siapa? Dari Imran ibnu Husain. Artinya apa? Kita tidak kenal orang ini, tapi kita berwudu, dia juga dapat pahala dari wudu kita. Karena apa? Amal jariyah. Beliau meriwayatkan hadis tentang cara berwudu tadi. Masya Allah. An Maimunah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi SAW annaha qalat, aku pernah menyiapkan air untuk Nabi SAW mandi janabah. Fa'akfa biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Dia juga mencuci tangannya, thumma ghasala farjahu, kemudian mencuci kemaluannya, wal'iyadzu billah akramakumullah. Ghasala farjahu. Jadi diriwayatkan seperti ini, Pak. Bayangkan Nabi SAW pasti malu sebenarnya, tapi demi umatnya seluruhnya diriwayatkan juga hal-hal seperti ini. Thumma ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya sallallahu alaihi wasallam. Thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalathan. Kemudian daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalathan. Ini sama seperti tayammum. Daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalathan. Beliau memukulkan seperti ini ke tanah agar tercampur air tersebut dengan tanah. Kenapa demikian, Pak? Ini kata para ulama lebih bersih ketika air dicampur dengan tanah. Maka kemudian ada dalam hadis, dan kita semua tahu hadisnya, kenapa ada apa rahasianya dari mencampurkan tanah dengan air ketika mencuci wulughul kalbi. Kalau jilatan anjing, Pak, ada ya. Dalam hadis kita pernah dengar kok dicampur tanah dengan air. Ini karena memang lebih suci. Tapi kalau sekarang sudah ada sabun, maka tidak mengapa, Pak. Kita pakai sabun, ini bisa menjadi gantinya. Tapi yang disunnahkan adalah daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalathan, memukulkan tangannya agar menempel tadi bukan tanah ya tanah atau pasir yang bersih tentunya, marrataini aw thalathan, tercampur dengan tanah karena itu lebih bersih. Thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi.
Kemudian Nabi SAW apa setelah memukulkan tangannya tadi di tanah, membersihkan, tamat madha, kemudian beliau apa? Bersuci seperti berwudu, tapi tidak sempurna, tidak dilakukan semuanya. Yang dilakukan adalah kumur-kumur, wastansyaqa wa ghassala wajhahu. Beliau berkumur-kumur, istinsyaq, kemudian membasuh muka, wa dhira'aihi, dan tangan, thumma afadha ala ra'sihil ma'. Jadi setelah membasuh wajah dan tangan, apa yang kurang Pak di sini? Kaki, ya, wajah seluruhnya dan telinga sudah semua dilakukan, dan tangan juga sudah dicuci. Yang belum dicuci di sini kaki, dan beliau mengakhirkan cuci kaki. Tsumma afadha ala ra'sihil ma', setelah membasuh tangan, apa yang beliau lakukan? Afadha ala ra'sihil ma', beliau langsung mengguyur tubuhnya dengan air. Tsumma ghassala jasadahu, di sini dijelaskan setelahnya beliau mencuci seluruh tubuhnya, membersihkan sebagaimana kita membersihkan tubuh kita ketika mandi. Tsumma tanahha, kemudian beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fa ghassala rijlaihi, barulah kemudian ketika berpindah dan mencuci kedua kakinya. Jadi diakhirkan cuci kaki. Jadi ini tata cara yang kedua, mengakhirkan cuci kaki. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Ini penting Pak. Ini juga penting. Aku memberikan seperti handuk. Ada handuknya orang-orang dahulu itu, saya lupa seperti apa, atau saya pernah lihat tapi sekarang lupa apa namanya. Bi khirqatin falam yuridha. Maimunah radhiyallahu taala anha datang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam handuk. Falam yuridha, dan ini menjadi perbedaan khilafiyah di antara kalangan ulama. Nabi SAW diberikan handuk tapi tidak mengambil handuk tersebut. Sebagian ulama mengatakan sepertinya handuknya ada najis, tapi tidak mungkin Maimunah kemudian memberikan sesuatu yang ada najis memberikan handuk namun ada najis di handuk tersebut, itu tidak mungkin. Maka kemudian yang paling yang paling masuk akal dari penjelasan para ulama adalah Nabi ingin menjelaskan bahwa mengeringkan air itu tidak mesti dengan handuk. Falam yuridha faja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Nabi SAW mengeringkan tubuhnya dengan tangannya. Badannya juga dikeringkan dengan tangan saja dan tidak mengambil handuk. Bukan berarti handuk tersebut tidak diperbolehkan, tapi Nabi SAW lebih memilih membersihkan tubuhnya dengan kedua tangannya. Ini Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan junub, semoga dengan ini toharoh kita lebih sempurna. Dan insya Allah ta'ala akan ada pembahasan-pembahasan lainnya. Seperti apa yang diwajibkan mandi. Apakah inzalul mani, seluruhnya inzalul mani, baik keluarnya mani itu baik perempuan maupun laki-laki diwajibkan mandi. Ini ada pembahasannya tersendiri insya Allah ta'ala. Bagaimana ketika kita menyentuh istri tapi tidak sampai keluar mani. Ini juga ada pembahasan tersendiri. Tapi kalau mau kisi-kisinya itu wajib mandi Pak. Semua hubungan suami istri yang sudah terjadi walaupun tidak inzalul mani, tidak sampai keluar, itu tetap diwajibkan mandi. Itu tetap diwajibkan mandi karena ada hadisnya yang insyaallah taala akan kita ambil di hari-hari berikutnya biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita terhadap ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepadanya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang tidak berkenan. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.